Bab 139. Bukan gadis yang sederhana, Putri Chenxi sangat gembira saat mendengar hal ini. Kepala toko, ayo duduk dan bicaralah. Kepala toko itu duduk, dan tampak sangat bersemangat. Setelah iklan itu dimuat di koran, pengaruhnya sangat bagus, jumlah pelanggan di toko meningkat lebih dari 3 kali lipat daripada sebelumnya, dan penjualan juga meningkat lebih dari 3 kali lipat, sepertinya bisnis kita akan lebih baik lagi besok. Putri Chenxi menatap Lin Hai dan berkata, iklan yang kamu gagaskan ini sangat bagus. Semua menjadi lebih baik. Tentu saja, ada begitu banyak orang yang membeli koran. Setelah membaca iklan itu, mungkin sebelumnya mereka berpikir untuk membelinya di tempat lain, tetapi sekarang mereka jadi pergi ke tokomu. Meskipun iklan ini telah menarik cukup banyak pelanggan kepada kita, tetapi kamu harus tetap melayani mereka semua meskipun sangat sibuk. Jika pelayanan toko menjadi buruk dan pelanggan merasa diabaikan, maka berita ini akan menyebar. Dan reputasi toko kita akan hancur total. Selain itu, kualitas semua barang juga harus terjamin. Ini akan menarik lebih banyak pelanggan untuk kembali lagi. Yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis adalah reputasi yang baik. Lin Hai mengingatkan dengan ekspresi serius. Tuan Lin benar, jika kita tidak memiliki cukup staf, rekrutlah sesegera mungkin. Jika sampai hal ini merusak reputasi perusahaan, itu akan menjadi kesalahan kita. Putri Chenxi memperingatkan, jangan khawatir, Putri, aku akan menjamin semuanya akan beres. Baiklah, tidak ada yang perlu kamu lakukan lagi di sini, kembalilah ke toko. Karena bisnis sedang membaik, aku tidak akan memperlakukan kamu dengan tidak adil. Putri Chenxi melambaikan tangan kepadanya. Aku akan pergi dulu, wajah Putri Chenxi terlihat sangat gembira. Lin Hai, kamu benar-benar banyak membantu aku. Hari ini aku akan mentraktirmu makan. Terima kasih banyak, Putri, karena telah datang bekerja untukku dan mentraktirku makan. Lin Hai tidak menolak dan berkata sambil tersenyum. Sama-sama, ketika iklan sudah dikenakan biaya di masa mendatang, Putri ini akan tetap membayarnya. Hal ini benar-benar sepadan. Setelah mengetahui manfaatnya, Putri Chenxi menjadi lebih termotivasi. Untuk berterima kasih kepada Putri karena telah mengelola bisnis surat kabar secara pribadi, maka aku akan memberinya iklan gratis di 5 edisi pertama. Baiklah, kalau begitu, ini sudah kesepakatan. Lin Hai mengutus seseorang pulang ke rumah untuk memberitahu bahwa dia harus menemani sang putri malam ini dan tidak akan pulang untuk makan malam. Mereka naik kereta kuda ke restoran bersama. Pelayan di restoran itu sangat jeli dan segera berlari untuk memberi penghormatan ketika dia melihat sang putri dan meminta seseorang untuk memberitahu pemilik toko untuk datang dan melayani secara langsung. Yang mulia putri telah datang ke sini, dan kami merasa sangat terhormat. Tuan Lin dan Nona Lin juga di sini, dan aku ingin menyampaikan rasa hormatku kepada kalian. Sajikan saja makanan enak di sini, dan sebotol anggur yang enak, kata Putri Chenxi. Toko ini menjual anggur Sanwan Buguogang dan Xiaodaozi dari kilang anggur Lin Hai. Anggur-anggur ini sangat sulit dibeli saat ini. Semua orang harus berebut untuk membeli 1 atau 2 botol saja, apakah kalian ingin mencobanya? Baiklah, kalau begitu mari kita pesan 1 botol dan 3 mangkuk. Baiklah, anggur yang enak dan makanan enak akan segera datang. Teriak penjaga toko dan segera pergi. Lin Hai senang bahwa restoran papan atas ini benar-benar berinisiatif untuk mempromosikan anggur miliknya. Tampaknya setelah promosi ini, anggur tersebut menjadi semakin terkenal dan banyak orang kaya yang suka minum anggur ini. Lin Hai, hari ini aku mengundang kamu makan karena ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Kata Putri Chenxi, ada apa? Hari ini Yuhuasi datang ke kantor surat kabar kita untuk menanyakan tentang cerita yang kamu tulis. Setelah tahu itu dia bilang dia akan datang menemuimu secara langsung, ada apa sebenarnya? Aku mau tahu apa yang terjadi selanjutnya, tidak ada apa-apa, aku akan menceritakannya kepadamu. Kakak Yu jatuh cinta pada seorang gadis, tetapi gadis itu tidak mau menerima cintanya, jadi dia memintaku untuk mencari solusi. Dia mungkin berpikir bahwa aku bisa menulis cerita seperti itu yang sesuai dengan hidupnya, kurasa aku bisa membantunya. Jadi dia masih memikirkan Nona Xianer. Putri Chenxi berkata dengan tiba-tiba. Kalian semua tahu tentang hal ini. Lin Hai sedikit terkejut, secara logika, ini adalah masalah pribadi dan tidak boleh dipublikasikan. Tak disangka, Putri Chenxi juga mengetahui hal ini. Ini bukanlah cerita baru di ibu kota.
Sudah diketahui banyak orang bahwa Yu Huaxi menyukai Nona Xianer, dan dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengejarnya, tetapi untuk alasan tertentu, gadis peri itu tidak pernah tergerak karena pengejaran Yu Huaxi yang terus-menerus. Gadis peri itu menjadi terkenal dan menjadi seorang pelacur tercantik yang terkenal, nilainya saat ini sangat tinggi. Konon, jika kamu ingin melihatnya saja, kamu perlu menghabiskan 200 tael perak, kata Putri Chenxi. Lin Hai mengerutkan keningnya setelah mendengar hal ini. Tiba-tiba, dia merasa sedikit menyesal karena sudah menyetujui Yu Huaxi untuk bertemu dengan wanita itu. Yu Huaxi sudah dibutakan oleh cinta dan menganggap perempuan itu sangat sempurna. Namun, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Putri Chenxi, Lin Hai merasa bahwa wanita ini tidaklah sesederhana yang dia bayangkan. Mungkinkah dia memanfaatkan kegilaan Yu Huaxi untuk meningkatkan reputasinya? Jika memang benar wanita itu berbuat demikian, maka membantu Yu Huaxi hanya akan merugikannya saja. Lin Hai masih harus mencari cara untuk mengetahui situasinya terlebih dahulu. Lin Ruoxue juga angkat bicara, Yu Huaxi benar-benar pria yang gila. Dia tidak menyukai para wanita dari keluarga kaya dan bersikeras menyukai gadis peri ini. Ayahnya sangat marah dengan hal ini dan memukulinya dengan keras, tetapi dia tetap tidak berubah pikiran. Dulu, dia dikenal karena puisi dan anggurnya, tetapi sekarang dia hanya punya anggur yang tersisa. Ya, sangat disayangkan. Yu Huaxi benar-benar berbeda dari murid keluarga bangsawan lainnya. Dia sangat rendah hati dan tidak pernah menindas orang lain. Sangat disayangkan bahwa dia terjebak dalam cinta ini dan menjadi semakin tertekan. Putri Chenxi juga sangat menyesali keadaan ini. Kalau begitu, aku benar-benar harus menyelesaikan masalah ini. Kakak Yu sangat berbakat, aku tidak bisa membiarkannya menderita lebih lama lagi. Lin Hai menghabiskan segelas anggur dan mengambil keputusan. Jadi, kamu sudah punya cara untuk membuat Yu Huaxi menikahi gadis peri itu? Lin Ruoxue bertanya dengan kebingungan. Hehe, aku tidak bisa menjamin apakah dia bisa menikahinya atau tidak. Jika dia benar-benar gadis yang baik, maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kakak Yu mendapatkannya. Tapi jika dia orang yang licik, dan dia hanya mempermainkan Yu Huaxi untuk meningkatkan ketenarannya, maka aku akan membantu kakak Yu untuk melihat wajah asli orang itu. Kurasa dia tidak akan terus menyukainya lagi setelah itu, Lin Hai berkata. Apakah kamu curiga bahwa gadis peri ini sangat lihai dan hanya memanfaatkan Yu Huaxi saja? Putri Chenxi sangat terkejut, masalah ini benar-benar membuat semua orang kebingungan. Yu Huaxi sangat tampan dan memiliki latar belakang dari keluarga terhormat. Banyak wanita dari keluarga terkemuka bahkan ingin menjadi istrinya, tetapi seorang pelacur bisa menolak Yu Huaxi dengan santai. Apakah rumah bordil itu benar-benar bagus sehingga dia lebih memilih untuk menolak pasangan yang baik? Setelah mendengarkan kata-kata Lin Hai, semua orang merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan selama ini. Kalau begitu, kamu harus membantunya segera. Yu Huaxi sudah mencintainya terlalu dalam. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi gila. Kata Lin Ruoxue, aku sudah membuat janji dengan kakak Yu untuk menemuinya besok. Ke rumah bordil itu. Tentu saja, bagaimana aku bisa menemuinya jika aku tidak pergi ke rumah bordil itu? Kudengar gadis-gadis di rumah bordil sangat pandai merayu orang, jangan sampai dirimu tergoda. Lin Ruoxue memperingatkan dengan nada serius. Sulit untuk memastikannya. Seperti kata pepatah, bunga di rumah tidak seharum bunga liar. Semua pria seperti ini, tidak peduli seberapa baik wanita di rumah, mereka masih berpikir bahwa wanita di luar lebih baik. Putri Chenxi berkata dengan cemberut. Bab 140. Rumah dijual. Lin Hai diserang oleh mereka berdua tanpa alasan yang jelas dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Menurut kalian, aku ini siapa? Apa kau yakin tidak akan tergoda di saat melihat begitu banyak wanita cantik yang menggoda kamu di rumah bordil? Tanya Putri Chenxi. Apa yang menarik dari hal itu? Aku ke sana hanya untuk membantu kakak Yu mendapatkan cinta sejatinya. Aku tidak akan tertarik dengan pelacur. Melihat mereka berdua masih menolak untuk mempercayainya, Lin Hai memikirkan ide yang bagus, kenapa kalian tidak pergi bersama kami besok? Kami ini perempuan, bagaimana kami bisa pergi ke rumah bordil? Putri Chenxi tidak bisa menahan diri untuk menatap Lin Hai dengan sangat kesal. Itu tidak susah, kenapa tidak berpakaian seperti pria saja? Mata Putri Chenxi langsung berbinar. Itu ide yang bagus, aku benar-benar penasaran seperti apa rumah bordil itu. Kalau begitu, kita sudah sepakat. Besok, kita akan pergi bersama. Lin Ruoxue sedikit khawatir dan berkata dengan cepat, ini tidak baik.
Seorang wanita pergi ke tempat seperti itu, reputasi kita akan hancur jika ketahuan. Tidak apa-apa, kita akan menyamar sebagai pria. Selama kita tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang tahu. Ya, jika kalian ikut dengan kami, tidak akan ada yang terbongkar. Lin Hai berusaha membujuk. Baiklah kalau begitu, tetapi kita tidak boleh terlalu lama di sana. Kita ke sana hanya untuk membujuk Nona Xianer. Tentu saja, jika Lin Hai meminta seseorang gadis untuk menemaninya, kita segera beritahu istrinya saat dia pulang nanti. Lin Hai tahu bahwa dia tidak akan bisa memenangkan perdebatan dengan dua wanita ini, dia tidak punya pilihan selain menghabiskan makanannya. Sebagai salah satu restoran ternama di Beijing, makanan di sini terasa sangat enak. Setelah makan malam, Lin Hai segera pulang ke rumah, 2 set panci penyulingan sudah ditambahkan, dan hasil anggurnya menjadi lebih banyak, sudah hampir cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Hanya saja, beberapa orang pernah mengatakan bahwa anggur ini akan terasa lebih enak jika disimpan selama beberapa tahun. Banyak peminum berat akan membeli lebih banyak dan menyimpannya. Itulah sebabnya masih terjadi kelangkaan. Saat ini, bisnis kilang anggur ini sudah bisa menghasilkan banyak uang setiap hari. 5 hingga 600 botol anggur dapat terjual setiap hari. Pendapatannya sudah melebihi 10.000 TED perak. Lin Hai mulai menimbun lebih banyak stok dan menjual anggur ini ke negara musuh beberapa hari ke depan. Qiaoer membantu Lin Hai mencuci muka dan berganti pakaian. Suamiku, hari ini ada seorang pemuda bernama Chen yang datang mencarimu. Dia berkata ingin mengundangmu minum. Derajat melihat kamu tidak ada di rumah, dia pergi dengan kecewa 0 meter. Chen Yang, aku tidak punya hubungan apapun dengannya, kenapa dia bisa datang ke rumah untuk mencariku? Lin Hai sangat kebingungan setelah mendengar hal ini. Karena sebelumnya Chen yang sengaja menargetkannya di acara pertemuan puisi itu, sekarang dia tiba mengundangku minum. Jelas sekali dia itu seperti rubah yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam. Dia pasti punya niat buruk. Bah, dia rubah, dan aku bukan ayam. Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu berbicara tentang rubah dan ayam? Maksudku, Chen yang ini bukan orang baik. Jika dia datang lagi lain kali, katakan saja aku tidak di rumah dan suruh seseorang mengusirnya. Kata Lin Hai, mungkinkah dia seseorang dari keluarga Chen? Benar, keluarga Chen yang kuhukum dengan pukulan tongkat. Aku tidak ada masalah dengan dia, jadi pasti ada niat jahat datang kepadaku. Qiaoer mengangguk dengan serius, aku mengerti. Aku tidak akan membiarkannya masuk ke rumah di kemudian hari. Oh ya, ada satu hal lagi. Rumah di sebelah ingin dijual. Aku sudah pergi untuk melihat-lihat. Meskipun agak tua, rumah itu jauh lebih besar dari rumah kita, katanya luasnya 10 hektar. Bukankah kamu bilang ingin membangun kilang anggur? Kenapa tidak membelinya saja dan membangun kilang anggur di sana? Lin Hai sangat senang mendengar hal ini, mereka membuat anggur setiap hari dan seluruh rumah dipenuhi dengan aroma anggur. Dia sangat ingin membangun kilang anggur sesegera mungkin, dan jika lokasinya terlalu jauh, itu tidak akan bagus. Dia belum dapat menemukan tempat yang ideal, jadi, hal itu tertunda, karena sekarang posisinya di sebelah rumah, maka sangatlah bagus. Dengan mencopot sebagian dinding rumah, dia bisa langsung pergi ke kilang anggur dari rumahnya. Sudahkah kamu bertanya harganya? Berapa perak? Sudah kutanyakan, dan mereka bilang rumah itu akan dijual seharga 50.000 TED perak. Kalau kita beli untuk ditinggali, lebih baik kita bangun rumah baru saja daripada merenovasinya. Biaya renovasi bisa mencapai puluhan ribu TL perak. Tidak apa-apa, walaupun rumah tua, tapi itu masih layak huni. Dan kita akan menggunakannya sebagai kilang anggur, jadi hanya perlu perlindungan dari angin dan hujan saja. Lin Hai sangat senang, di mata orang lain, rumah itu tidak dekat dengan jalan utama dan terlalu terpencil. Selain itu, rumah itu sudah bobrok, dan orang kaya yang membelinya pasti akan merobohkannya dan membangunnya kembali. Dikatakan membeli rumah, tetapi sebenarnya ini hanya membeli sebidang tanah, dan masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menghancurkan dan membangun kembali rumah tersebut. Orang-orang yang kaya memandang rendah tempat-tempat seperti itu, sedangkan mereka yang tidak punya uang tidak akan mampu membayar harga setinggi itu. Oleh karena itu, rumah itu tidak pernah bisa terjual. Jika Qiaoer tidak mengetahuinya hal ini, Lin Hai pun tidak akan tahu bahwa rumah di sebelahnya akan dijual. Beli saja, tidak perlu membicarakan harganya. Berikan saja 50.000 TL perak. Selain itu, jangan membelinya sendiri. Biarkan Wang Dayong yang pergi.
Usahakan untuk tidak memberitahu siapapun bahwa rumah itu adalah milik keluarga kita. Tetapi, kita tidak punya uang tunai sebanyak itu lagi. Kita sudah menghabiskan puluhan ribu tael perak untuk membeli rumah di ibu kota, dan kita juga menghabiskan banyak uang untuk hal lain. Jangan gunakan uang keluarga kita, gunakan saja uang perusahaan. Belakangan ini, kami menerima puluhan ribu tael sehari. Kalaupun tidak cukup, kamu bisa membayar setengahnya dulu, dan mereka akan mendapatkan sisanya dalam 2 hari ke depan. Kata Lin Hai, tidak masalah, aku sudah memeriksa rumah itu dengan saksama. Material yang digunakan masih sangat kokoh. Meskipun sudah agak tua, rumah itu bisa ditinggali setelah renovasi sedikit. Para pemburu dari desa kita bisa pindah ke sana, tidak hanya lebih luas, tetapi juga bisa menghemat biaya sewa rumah, kata Kiaur. Tidak hanya itu, kilang anggur perlu dijaga ketat. Dengan membiarkan mereka tinggal di sana akan menjadi cara yang baik untuk memastikan keamanan di sana, kata Lin Hai sambil tersenyum. Suamiku benar, kebetulan besok aku ada urusan, jadi aku tidak pergi ke kantor pemerintah. Kamu dan Dayong bisa pergi membeli rumah itu. Baiklah, keesokan harinya, Yuhuasi datang menemui Lin Hai lebih awal. Lin Hai baru saja selesai sarapan. Penampilan Yuhuasi benar-benar berbeda dengan kemarin. Dia terlihat penuh energi dan bersemangat tinggi. Seperti inilah seharusnya penampilan seorang pemuda kaya bangsawan. Lin Hai mendesah dalam hati, pria ini sangat tampan dan memiliki temperamen yang baik. Kamu adalah satu-satunya orang di ibu kota yang bisa menyaingi penampilanku. Kamu datang terlalu pagi, bukan? Kudengar rumah bordil buka sampai larut malam. Kurasa sekarang orang di sana masih belum bangun. Kata Lin Hai dengan kesal, orang ini benar-benar sudah terpesona oleh peri itu. Masih belum ada tanda keberhasilan, tetapi dia menjadi sangat bersemangat ketika melihat ada sedikit harapan. Saat ini Lin Hai tidak bisa menahan perasaan khawatirnya. Bagaimana jika gadis peri itu benar-benar hanya mempermainkannya saja? Apakah dia akan jatuh pingsan setelah mengetahui kebenarannya? Aku datang ke sini lebih awal hanya untuk memastikan apakah pakaian yang aku kenakan ini sudah cocok. Cocok untukmu, sangat cocok untukmu, jika kamu semakin tampan. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang akan kamu dapatkan. Kata Lin Hai, baiklah, aku tidak minum alkohol sejak aku pulang kemarin, jadi seharusnya aku tidak berbau alkohol, kan? Derajat tidak seperti bau alkohol, dan wanginya ringan. Sepertinya ini adalah bau dari sesuatu yang langka mahal. Bab 141. Penjelasan, benar, kamu menebaknya dengan tepat. Ini adalah rempah langka yang dibawa dari wilayah barat. Jika kamu suka, aku akan mengutus seseorang untuk membawakanmu lebih banyak lagi. Yuhuasi berkata dengan cepat, baiklah, kalau begitu berikan aku lebih banyak lagi, istriku pasti akan sangat menyukainya. Pikirkan juga apa yang harus kita siapkan. Lin Hai meliriknya dan mendesah tak berdaya, memang benar selalu ada orang yang lebih baik. Orang yang hebat seperti Yuhuasi bisa begitu terpikat oleh seorang wanita, mungkinkah dia benar-benar secantik peri? Lin Hai telah bertemu dengan cukup banyak wanita cantik. Istrinya, Kiawer, wanita yang paling cantik di desa, Lin Ruoxue, memiliki watak yang terpelajar. Yang lebih cantik lagi adalah Ibu Suri, wanita yang dicintai oleh sang kaisar. Mungkinkah seorang pelacur ini bisa lebih cantik daripada Ibu Suri? Wanita macam apa dia? Lin Hai memeras otaknya tetapi tidak bisa menemukan jawabannya. Kamu hebat dalam segala hal, kecuali satu hal saja. Kamu akan kehilangan rasa percaya diri setiap kali kita membahas gadis peri ini. Lin Hai memikirkan hal ini dengan serius. Pikirkanlah, apa keinginan terbesar seorang wanita dalam hidupnya? Yaitu mendapatkan pria yang baik untuk dinikahi. Pria itu harus cakap dan pemberani. Hanya dengan begini, seorang wanita akan merasa aman. Lihatlah dirimu, kamu menjadi cemas dan khawatir setiap kali mendengar nama Xianer, dan kamu langsung kehilangan ketenangan dan kepercayaan dirimu. Orang-orang pasti tidak menyukaimu ketika mereka melihatmu seperti ini. Yuhuasi sangat terkejut dan memikirkannya dengan saksama, memang sangat masuk akal. Aku mengerti, aku tidak akan mengutanginya lagi. Aku harus menunjukkan diriku yang sebenarnya dan memberitahu Xianer bahwa aku adalah pria yang bisa membahagiakan dirinya. Ya, benar, ini karena penampilanku yang berantakan. Setelah Lin Hai selesai mempersiapkan diri, dia mengatakan sesuatu kepada Kiawer. Kemudian dia berjalan keluar bersama Yuhuasi. Setelah berjalan beberapa saat, Yuhuasi langsung berkata kepada Lin Hai, Kakak Lin.
Kamu salah jalan. Gu Yufang bukan lewat sini. Jangan khawatir, kita berada di jalur yang benar. Ayo kita jemput Putri Chenxi dulu sebelum berangkat ke Gu Yufang. Nona Lin mungkin sedang menunggu Putri Chenxi di sana. Kata Lin Hai, Yu Huasi sangat kebingungan. Kita akan pergi ke rumah bordil, kenapa kita harus membawa mereka? Lagi pula, bagaimana Putri Chenxi bisa tahu hal ini? Bukankah kamu pergi menemui mereka kemarin? Mereka berdua sangat penasaran dan bertanya padaku. Setelah aku memberitahu mereka keadaan ini, mereka juga mau pergi menemui gadis peri itu. Derajat Yu Huasi berhenti dan berkata, ini omong kosong, kamu tahu tempat apa itu? Wanita tidak diizinkan untuk pergi ke rumah bordil, jika hal ini tersebar, reputasi mereka akan hancur. Jangan khawatir, kita sudah sepakat bahwa Putri Chenxi dan Nona Lin akan berpakaian seperti seorang pria. Tidak seorang pun akan tahu jika mereka berpakaian seperti seorang pria. Ini tidak pantas. Ini sama sekali tidak pantas. Yu Huasi terlihat sangat kesal. Xianer pasti tidak akan senang dengan begitu banyak orang yang pergi menemuinya sekaligus. Lagi pula, ini adalah masalah pribadiku. Bagaimana bisa Kakak Lin memberitahu orang lain? Jangan marah dulu. Ini adalah keputusanku setelah pertimbangan yang matang. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kamu dan Nona Xianer. Apa manfaatnya? Apakah statusku lebih buruk dari mereka? Ketenangan Yu Huasi pun terusik. Pikirkanlah, siapa yang paling bisa memahami pikiran wanita? Tentu saja, wanitalah paling memahami seorang wanita. Jika analisaku salah, kita bisa membiarkan mereka bicara, mungkin kita bisa mengetahui alasannya. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Hai, Yu Huasi langsung mengerti. Dia merasa sangat bersyukur. Kamu benar berpikir panjang. Aku sudah salah paham dengan Kakak Lin. Aku minta maaf kepada Kakak Lin. Yu Huasi membungkuk dan memberi hormat sambil meminta maaf kepada Lin Hai. Apa yang kamu lakukan? Kita adalah sahabat, kenapa kamu bersikap begitu formal? Ini juga salahku. Aku telah membuat keputusan secara pribadi tanpa meminta persetujuanmu terlebih dahulu. Tidak, Kakak Lin telah memikirkan dan mempersiapkan begitu banyak hal untuk membantuku. Huasi akan selalu mengingatnya. Kakak Lin, jika suatu hari nanti kamu butuh bantuan, katakan saja. Baiklah, aku sudah paham. Ayo kita cepat ke sana, agar sang putri tidak menunggu kita terlalu lama. Mereka berdua sampai ke rumah sang putri bersama-sama, mereka melihat dua pria tampan setampan giok. Hei, kalian sangat tampan, apakah kalian tidak takut diperhatikan oleh para wanita muda di jalan? Kata Lin Hai sambil tersenyum. Putri Chenxi suka bercanda. Setelah mendengar perkataan Lin Hai, dia langsung berdiri dan berjalan di depan Lin Hai. Bagaimana menurutmu? Apakah ini akan baik? Baik saja. Tidak masalah, jika kalian berdua memegang kipas lipat, kalian akan terlihat seperti pria yang elegan. Baiklah, pergi dan ambilkan aku 2 kipas lipat. Jika kita tidak punya, pergilah keluar dan beli. Putri Chenxi memberi instruksi kepada para pelayannya. Duduklah dulu. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Kalian ikut tidak hanya untuk menonton kesenangan saja, ada tugas penting yang harus diselesaikan. Kata Lin Hai, katakan saja apa yang kamu inginkan, kami akan melakukan yang terbaik. Ketika kalian sampai di sana, kalian harus membantu untuk memahami isi pikiran Nona Xianer yang sebenarnya. Sebagai seorang wanita, kamu pasti jauh lebih mengerti daripada kami, cobalah juga untuk mengenal orang sebanyak. Nanti aku akan mengundang Xianer ke sebuah pesta, akan lebih bagus lagi jika kalian bisa berteman dengan mengungkapkan identitas kalian saat itu, akan jauh lebih mudah untuk mengajaknya keluar lagi. Kata Lin Hai, jadi ini rencanamu, jika kita berteman dengan Nona Xianer, kita bisa menciptakan lebih banyak kesempatan untuk Tuan Yu. Putri Chenxi menatap Lin Hai dengan penuh harapan dengan matanya yang indah dan tersenyum. Tuan Lin bukan hanya pejabat yang berkuasa, tetapi juga memiliki pemikiran yang luar biasa. Jika kamu mengincar seorang gadis, aku khawatir dia tidak akan bisa lepas dari kendali Anda. Putri, jangan menggodaku. Aku sudah menikah, bagaimana mungkin aku bisa memikirkan gadis lain? Lin Hai tersenyum pahit, Putri Chenxi tampaknya sangat senang menggodaku. Apa yang perlu ditakutkan jika sudah menikah? Kamu masih bisa memiliki selir. Lupakan tentang selir. Seperti kata pepatah, keluarga yang harmonis mendatangkan kemakmuran. Dengan lebih banyak orang, akan ada lebih banyak masalah di rumah.
dan akan sulit untuk mencapai kesuksesan dalam karir kita. Ketika Yu Huaxi melihat Lin Hai digoda, dia segera membantu untuk mengalihkan topik pembicaraan. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Putri dan Nona Lin atas bantuannya. Semuanya ini adalah berkat untuk kita. Putri Chenxi melambaikan tangannya dan berkata, ini hanyalah masalah kecil. Mengingat persahabatan kita, tentu saja aku akan membantu kamu. Ya, jika kami bisa membantu kamu untuk mencapai tujuanmu, maka ini akan menjadi hal yang baik. Lin Ruoxue juga berkata demikian. Bersambung,